Kita berjumpa lagi pada pelajaran matematika peminatan kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi logaritma. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang eksponen, yang dimana eksponen itu maknanya ialah sama dengan perpangkatan. Sekarang kita akan membahas tentang inversnya atau kebalikannya. Bisa juga sering disebut dengan antinya, yaitu anti eksponen, yang sering disebut dengan logaritma. Jadi logaritma ialah inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Untuk mengetahui konsep daripada logaritma, kita bisa perhatikan contoh di bawah ini. Kita punya 2 pangkat 4, itu sama dengan 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali, sehingga 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Sedangkan untuk 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Perhatikan dari contoh di atas bahwa apabila kita ketahui bilangan pokok dan pangkatnya diketahui, maka kita dapat memperoleh hasil dari perpangkatannya. Perhatikan di sini 2 pangkat 4, bilangan pokoknya kita sudah ketahui, ya. Bilangan pokoknya itu sama dengan 2. Sementara pangkatnya itu sama dengan 4. Dalam konsep eksponen, jika bilangan pokok dan pangkat sudah diketahui, maka kita bisa langsung mencari hasilnya. Sementara sekarang coba perhatikan bagaimana jika yang ditanyakan itu adalah pangkatnya sama dengan berapa. Ya, yang ditanyakan itu pangkatnya sama dengan berapa, sedangkan bilangan pokok dan hasilnya diketahui. Untuk memperoleh inilah kita menggunakan konsep dari logaritma. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut ini. Misal kita punya berapa n jika 2 pangkat n sama dengan 16. Sementara berapa x jika 10 pangkat x sama dengan 1000. Dari contoh eksponen yang tadi kita ketahui bahwa 2 pangkat n itu sama dengan 16, sehingga n itu kita ketahui sama dengan 4. Cara memperoleh 4-nya lah kita gunakan konsep logaritma. Dengan penulisannya seperti ini, 2 log 16 sama dengan 4. 2 log 16 sama dengan 4 ini bermakna 2 dipangkatkan berapa menghasilkan 16. Sekali lagi, 2 dipangkatkan berapa menghasilkan 16. Jadi 2 harus dipangkatkan dengan 4. Itu konsep dari logaritma. Selanjutnya perhatikan untuk nomor B, 10 pangkat x sama dengan 1000. Maka x di sini kita dapatkan 10 dipangkatkan berapa sama dengan 1000. Hasilnya adalah dipangkatkan 3. X sama dengan 3. Atau cara mencari x sama dengan 3 ini, perhatikan 10 log 1000 sama dengan 3. Jadi ini bermakna 10 dipangkatkan 3, ya. 10 dipangkatkan 3 itu sama dengan 1000. Seperti itu. Secara tidak langsung bahwa kita dapat melihat hubungan antara logaritma dan perpangkatan, yaitu logaritma ialah kebalikan dari pangkat atau eksponen.
Selanjutnya kita akan masuk ke syarat dari fungsi logaritma. Adapun definisi fungsi logaritma ialah logaritma dari X dengan bilangan pokok A itu kita tulis dengan A log X, ya, A log X itu adalah hubungan daripada suatu bilangan yang merupakan pangkat dari bilangan pokok A. Di sini bilangan pokoknya adalah A yang menghasilkan X. Jadi kita misalkan bilangan pokok A itu kita pangkatkan sehingga menghasilkan X, maka dapat dituliskan dengan A log X sama dengan N, di mana syarat dari A atau bilangan pokok A itu lebih dari 0 dan bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan daerah asal dari X itu adalah bilangan real. Sementara A kita sebut dengan bilangan pokok, X kita sebut dengan numerus, sementara N itu adalah hasil dari logaritma. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh cara menentukan nilai dari suatu fungsi logaritma. Untuk contoh A, tentukan nilai dari 10 log 100. Cara menuliskan suatu logaritma itu adalah, perhatikan, kita tulis dulu bilangan pokok agak kecil di sebelah kiri atas, kemudian kita tulis log, kemudian kita tulis numerusnya. Jadi di sini maksudnya adalah 10 pangkat berapa sama dengan 100. Perhatikan, untuk mempermudah cara menentukan nilai dari logaritma, perhatikan bahwa numerus usahakan untuk kita rubah, usahakan untuk dirubah ke dalam bentuk eksponen dengan bilangan pokok sama dengan bilangan pokok pada logaritmanya. Maksudnya seperti ini. Perhatikan bahwa 10 log 100 itu sama dengan 10 log 100 itu kita bisa ubah menjadi bentuk eksponen dengan bilangan pokoknya adalah 10. Sehingga di sini 100 itu kita ubah menjadi 10 pangkat 2. Sekarang lihat bahwa bilangan pokok pada logaritma ini sudah sama dengan bilangan pokok eksponen pada numerus, ya, sudah sama 10, sehingga di sini kita bisa langsung cari hasil dari logaritmanya ialah sama dengan 2, sehingga di sini kita tulis sama dengan 2. Itu cara mudahnya. Perhatikan untuk nomor B, 3 log 81, 3 log 81 sama dengan 3 log 81 itu ialah 3 pangkat 4. Kita lihat kembali bahwa ini sudah sama-sama 3, maka hasil dari logaritmanya adalah 4. Dan yang terakhir 2 log 1/4 itu sama dengan 2 log 1/2 kuadrat. Perhatikan atau ingat kembali pangkat negatif, ya. 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Sehingga ini 1/2 pangkat 2 kita rubah menjadi 2 pangkat negatif 2. Bilangan pokok sudah sama, maka kita dapat tentukan hasil logaritmanya sama dengan negatif 2. Hasil dari logaritmanya adalah pangkat daripada numerus. Selanjutnya ada satu catatan yang ingin Bapak perjelas, bahwa jika dalam bentuk logaritma
kita tidak bisa menyederhanakannya, atau dalam artian kita tidak bisa mencari hasilnya, maka penulisannya dibiarkan dengan tetap mencantumkan simbol atau tulisan log. Seperti contoh 2 log 3 itu kita tidak bisa sederhanakan, karena 3 itu kita tidak bisa ubah ke dalam bentuk 2 pangkat sekian ya, berapapun 2 pangkat berapapun itu tidak akan menghasilkan 3, sehingga penulisannya tetap kita biarkan menjadi 2 log 3. Berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Jadi kita akan belajar tentang apa saja sifat-sifat dari logaritma itu sendiri. Yang pertama, sifat 1, A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Perhatikan bahwa bilangan pokok pada kedua bentuk logaritma ini sudah sama, yaitu sama-sama A. Kemudian numerusnya berbeda, yang satunya X sementara yang satunya Y. Karena bilangan pokoknya sudah sama ya, perhatikan bilangan pokoknya harus sama untuk sifat 1 dan 2, sama-sama A. Maka ini kita bisa sederhanakan dengan cara mengalihkan numerusnya, yaitu X dan Y nya kita kalikan, sehingga menghasilkan A log X kali Y. Untuk contoh A, perhatikan 2 log 4 ditambah 2 log 8. Jika kita ingin mencari secara manual atau secara tanpa menggunakan sifat, kita dapat 2 log 4 itu sama dengan 2 dipangkatkan berapa sama dengan 4, hasilnya adalah 2 pangkat 2, sehingga di sini hasilnya adalah 2. Ditambah 2 log 8, 2 dipangkatkan berapa sama dengan 8, ialah 3. Berarti 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Hasil dari contoh soal A sama dengan 5. Bagaimana jika kita menggunakan sifat dari logaritma yang pertama atau sifat 1? Sementara jika kita gunakan sifat 1 pada logaritma, kita memperoleh 2 log 4 ditambah 2 log 8. Perhatikan bahwa bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2, maka kita bisa gunakan langsung sifat 1, 2 log 4, yaitu numerus pada bentuk logaritma pertama dikali numerus pada bentuk logaritma kedua, yaitu 8, sama dengan 2 log 4 kali 8 sama dengan 32. 2 log 32 itu kita ubah menjadi bentuk eksponen dengan bilangan pokok 2, menghasilkan 32 adalah 2 pangkat 5, sehingga bilangan pokok di sini sudah sama, maka jawaban yang kita peroleh adalah 5. Jadi antara cara manual dengan kita menggunakan sifat, ternyata memperoleh jawaban yang sama. Untuk contoh soal B, untuk contoh B 3 log 1/9 ditambah 3 log 81. Jika kita ingin mencari dengan cara biasa atau manual, kita dapatkan 3 log 1/9 itu menjadi 1/3 pangkat 2 ditambah 3 log 81 itu menjadi 3 pangkat 4, sama dengan 3 log 1/3 pangkat 2. Ingat kembali sifat pada eksponen, 1/3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2 ditambah 3 log 3 pangkat 4, menghasilkan negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Sekarang bagaimana jika kita gunakan cara atau sifat 1 pada logaritma? 3 log 1/9 ditambah 3 log
81 sama dengan 3 log. Karena bilangan pokok kedua bentuk logaritma sudah sama, maka kita hanya perlu mengalihkan numerusnya. Numerus yang pertama itu adalah 1/9 dikali numerus yang kedua adalah 81 sama dengan 3 log 1/9 dikali 81. Kita sederhanakan, hasilnya adalah 9. 3 log 9 sama dengan 2, atau 3 dipangkatkan berapa sama dengan 9, hasilnya adalah 2. Jadi kita dapatkan hasil yang sama. Berikutnya kita akan lanjut ke sifat kedua. Sifat kedua pada logaritma, kalau tadi pada sifat 1 itu tentang penjumlahan daripada bentuk logaritma, maka sifat kedua adalah bentuk pengurangan daripada logaritma. A log X dikurangi A log Y sama dengan A log X per Y. Perhatikan sekali lagi, konsep daripada sifat logaritma, kalian harus menyamakan bilangan pokok pada kedua bentuk logaritmanya. Itu saja sebenarnya intinya, agar kalian tidak salah dalam perhitungan. Seperti contoh, untuk contoh A, 2 log 16 dikurangi 2 log 8. Jika kita cari dengan cara biasa, maka menghasilkan 2 log 2 pangkat 4 dikurangi 2 log 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Selanjutnya kita gunakan sifat 2. 2 log 16 dikurangi 2 log 8 sama dengan 2 log 16 dibagi 8 sama dengan 2 log 2. 2 log 2, 2 dipangkatkan berapa sama dengan 2? Ya, jadi tetap. Jika bilangan itu tetap, maka pangkatnya pasti adalah 1. Jadi 2 dipangkatkan 1 sama dengan 2. Berikutnya untuk contoh soal B. Contoh soal B, log 1000 dikurangi log 100. Perhatikan, ada kasus khusus dalam logaritma. Jika bilangan pokoknya adalah 10, maka bilangan pokoknya atau 10 itu tidak usah dituliskan. Contohnya kita punya 10 log 20, maka kita hanya cukup menuliskan dengan log 20 saja. Itu sudah menggambarkan makna bahwa log 20 itu sama dengan 10 log 20. Untuk contoh B, log 1000 dikurangi log 100 itu sama dengan log 10 pangkat 3 dikurangi log 10 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Sementara kita gunakan sifat 2. Baiklah, untuk sifat ketiga dari logaritma, A log X pangkat P sama dengan P dikali A log X. Cara mudah untuk memahaminya ialah perhatikan bahwa P itu merupakan pangkat daripada numerus X, sehingga P ini atau pangkat dari numerus ini kita pindahkan ke depan sehingga menjadi pengali daripada bentuk logaritmanya. Misalkan contoh kita punya 2 log 3 pangkat 4 itu sama dengan 4 dikali 2 log 3. Jadi ada dua bentuk bilangan yang kita kalikan. Di sini ada 4 dikali 2 log 3. Untuk lebih jelasnya kita kerjakan contoh soal A. 2 dikali log 3 ditambah 4 dikali log 3 sama dengan berapa? Perhatikan, 2 dikali log 3 itu sama dengan log 3 pangkat 2. Kemudian 4 kali log 3 itu sama dengan
log 3 pangkat 4. Sehingga jika kita tambahkan 2 kali log 3 ditambah 4 kali log 3 itu sama dengan log 3 pangkat 2 ditambah log 3 pangkat 4. Kita gunakan sifat 1 sama dengan log 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan log 3 pangkat 2 ditambah 4. Ingat lagi sifat eksponen, sama dengan log 3 pangkat 6. Begitu juga untuk soal B. Soal B perhatikan bahwa 2 kali log A ditambah 2 kali log B itu sama dengan log A pangkat 2 ditambah log B pangkat 2 sama dengan log A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Berikutnya untuk sifat 4 pada logaritma, A log X sama dengan P log X per P log A. Jadi bilangan P ini bisa berupa bilangan apa saja, asalkan dia nilainya lebih dari 0 dan P tidak boleh sama dengan 1. Contoh penerapan sifat 4, perhatikan pada soal berikut. 4 log 128 itu sama dengan, untuk kita bisa menyederhanakan atau menentukan nilai dari logaritma ini, kita harus mencari suatu bilangan yang mana bilangan tersebut merupakan bentuk perpangkatan daripada 128 dan 4. Jadi kita bisa pilih bilangan 2 di sini, sehingga menghasilkan 4 log 128 itu sama dengan 2 log 128 per 2 log 4 sama dengan 2 log 128 itu kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 7 per 2 log 4, di mana 4 itu kita ubah menjadi perpangkatan 2 pangkat 2 sama dengan 2 log 2 pangkat 7 hasilnya adalah 7, sementara 2 log 2 pangkat 2 hasilnya adalah 2. Sehingga kita dapatkan 4 log 128 itu hasilnya adalah 7 per 2. Berikutnya untuk sifat 5 pada logaritma, A pangkat A log X sama dengan X. Jadi di sini bentuk logaritma dia berperan sebagai pangkat daripada suatu bilangan, di mana bilangan pokok pada eksponen itu sama dengan bilangan pokok pada logaritmanya. Sehingga jika pada contoh A kita disuruh untuk menentukan 2 pangkat 2 log 5, perhatikan bahwa bilangan pokok pada eksponen itu sama dengan bilangan pokok pada logaritma. Maka 2 pangkat 2 log 5 hasilnya adalah numerus daripada logaritma itu sendiri, yaitu 5. Jadi jawabannya adalah 5. Kemudian untuk yang B, 9 pangkat 3 log 4. Perhatikan bahwa 9 itu sama dengan 3 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3 log 4. Ini sama dengan 3. Kita harus kerjakan terlebih dahulu ini 2 dikali 3 log 4. Kita gunakan sifat 3 pada logaritma sebelumnya, maka kita dapatkan 3 dipangkatkan 3 log 4 pangkat 2 ya. Jadi 2 di sini kita pindah ke kanan menjadi pangkat daripada numerus. Sekarang kita cek apakah bilangan pokok pada eksponen sudah sama dengan bilangan pokok pada logaritma.
Ya sudah sama karena sama-sama 3. Sehingga jawabannya adalah numerusnya, yaitu 4 pangkat 2 atau sama dengan 16. Selanjutnya untuk sifat 6, A pangkat N log X pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log X. Ciri khusus dari sifat 6, perhatikan bahwa A pangkat N log X pangkat M, pangkat daripada bilangan pokok dan numerus itu kita keluarkan, sehingga pangkat dari numerus itu kita letakkan di pembilang, sementara pangkat daripada bilangan pokok itu kita letakkan di penyebutnya, sehingga A pangkat N log X pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log X. Untuk penerapannya silakan perhatikan contoh 1. 27 log 81, perhatikan 27 log 81 itu sama dengan 3 pangkat 3. Jadi 27 itu sama dengan 3 pangkat 3, sementara 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. 27 log 81 itu sama dengan 3 pangkat 3 log 3 pangkat 4. Sama dengan, perhatikan, N di sini adalah 3, sementara M-nya adalah 4. Maka kita dapat 4 per 3 atau M per N-nya itu 4 per 3 dikali 3 log 3. Sama dengan 4 per 3 dikali 3 log 3 sama dengan 1, sehingga 4 per 3 kali 1 sama dengan 4 per 3. Berikutnya untuk soal nomor 2, 25 log 625 itu sama dengan 5 pangkat 2 log 5 pangkat 4, sama dengan 4 per 2 dikali 5 log 5, sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya untuk soal 3, itu adalah soal modifikasi yang menerapkan sifat 6 pada logaritma. Jika 3 log 5 sama dengan A, jika 3 log 5 sama dengan A, maka hitunglah 25 log 27. 25 log 27 itu sama dengan 25 kita ubah ke dalam bentuk 5 pangkat 2 log 27 itu kita ubah ke dalam bentuk 3 pangkat 3. Itu sama dengan 3 per 2 dikali 5 log 3. Ada satu sifat lagi yang harus kalian perhatikan, bahwa A log X itu sama dengan 1 per X log A. Jadi posisi antara bilangan pokok dan numerus jika ditukar, maka dia akan menjadi bentuk pecahan dengan pembilang yaitu 1. Sehingga di sini 5 log 3, karena yang diketahui adalah 3 log 5, maka 5 log 3 ini kita ubah ke dalam bentuk 3 log 5 dengan pembilangnya sama dengan 1, sehingga 5 log 3 sama dengan 1 per 3 log 5. Setelah kita dapatkan 3 per 2 dikali 1 per 3 log 5, di mana 3 log 5 itu diketahui sama dengan A, maka kita dapatkan hasilnya adalah 3 kali 1 sama dengan 3 per 2 kali A, sama dengan 3 per 2A. Selanjutnya untuk sifat yang terakhir dari logaritma adalah sifat ketujuh. Sifat ketujuh di sini dikenal dengan aturan berantai dari logaritma, yang mana sifat 7 tersebut adalah A log B dikali B log X sama dengan A log X. Dari sini kita perhatikan bahwa
numerus daripada log atau bentuk logaritma yang pertama itu sama dengan numerus dari bentuk logaritma yang kedua. Sama-sama B untuk contoh atau sifat 7 ini, maka dapat kita sederhanakan menjadi A, yang mana A merupakan bilangan pokok dari bentuk logaritma pertama. A log x merupakan numerus daripada bilangan atau bentuk logaritma kedua. Untuk penerapannya, perhatikan 3 log 4 dikali 4 log 27. Perhatikan bahwa numerus dan bilangan pokok dari logaritma itu sudah sama, maka hasilnya adalah 3 log 27. 3 log 27 itu sama dengan 3 log 3 pangkat 3 sama dengan 3. Selanjutnya 2 log 5. Untuk contoh soal 2 log 5 dikali log 3 per log 5 sama dengan, ingat kembali sifat 4 dari logaritma tadi, bahwa log 3 per log 5 itu sama dengan 5 log 3. Jadi bentuk logaritma yang ada pada penyebut dia menjadi bilangan pokoknya, sementara bentuk logaritma pada pembilang dia menjadi numerusnya, ya. 5 di sini menjadi bilangan pokok, sementara 3 di sini menjadi numerusnya. Maka kita dapat ubah log 3 per log 5 sama dengan 5 log 3. Sehingga kita dapat 2 log 5 dikali 5 log 3. Perhatikan apakah numerus pada bentuk logaritma pertama sudah sama dengan bilangan pokok pada bentuk logaritma kedua. Ya, sudah sama ya, jadi sudah sama-sama 5 nilainya, sehingga sama dengan 2 log 3. Jadi untuk soal 2 menghasilkan jawaban 2 log 3.